Baik, selamat sahabat semuanya, selamat bergabung kembali. Apakah semuanya telah menyelesaikan cara pembasuhan kaki? Baik, mungkin dari Departemen Komunikasi ada arahan, kalau mamanya tadi telah didokumentasikan, mau dikirim kemana itu? Supaya bisa kita tampilkan. Bisa kirim ke grup aja. Atau kalau tidak mau ke grup, bisa ke saya langsung. Biar kita bisa kumpulkan. Jadi satu dokumentasi. Oke. Kapan mau dikirim? Sekarang. Sekarang. Nanti terakhir kita akan lihat bersama. Baik, kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian dari Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Kita akan mengikuti dorongan persembahan yang akan dibawakan oleh Pendeta Morris Tumeu. Silakan Pendeta. Pendeta Morris. Sepertinya sedang gangguan internet. Baik, selamat sahabat untuk kita semua. Apa bisa dengar suara saya? Sekarang bisa, barusan agak terputus-putus. Silakan Pendeta. Halo, selamat sahabat. Maaf, tidak bisa terdengar, Pendeta. Halo, selamat sahabat semuanya. Oke, sekarang jauh lebih baik. Sahabat,
Halo Pak Ben, bisa dengar suara saya? Sekarang bisa dengar dan bisa melihat juga. Silakan. Oke. Baik, bacaan persembahan kita pada saat ini judulnya adalah Saat William Spicer Menempatkan Tuhan yang Terutama. Saudara-saudara sekalian, kalau kita saat ini sudah sering mendengar ada banyak orang-orang atau pekerja-pekerja dalam ladang Tuhan yang diutus untuk menjadi misioneri. William Spicer inilah orang yang pertama merencanakan cara untuk menjangkau orang-orang yang ada di luar daerah. William Spicer ini dia berusia 22 tahun ketika dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Di masa mudanya dia habiskan kehidupannya untuk menjangkau orang-orang yang ada di luar Amerika. Pada waktu itu dia menghabiskan waktunya ke Inggris, terus dia ke Zimbabwe, dan selanjutnya dia ke India, di mana kehidupannya selamatan. Dan ketika Tuhan memanggil William Spicer ini untuk menjadi Ketua General Conference pada waktu Maaf atas gangguan yang terjadi. Kita menunggu koneksi tersambung kembali dengan Pendeta Morris. Apa saya ambil alih aja Pak Ben ya? Boleh, silakan. Boleh. Baik, saya ambil alih saja karena signal yang kurang bagus di tempat Pendeta Morris. Boleh Pak Pendeta. Oke, baik. Bacaan persembahan kita adalah tentang William A. Spicer ketika dia menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Di usia 22 tahun, dia berlayar ke Inggris, kemudian dia melakukan pelayanan di sana, membangun pekerjaan Tuhan, membangun gereja. Lalu dia kembali ke Amerika untuk melayani sebagai di General Conference sebagai sekretaris. Lalu pelayanan semakin meningkat pada saat dia terus-menerus mengutamakan Tuhan. Dia akhirnya dipilih menjadi ketua General Conference, ya, Presiden General Conference selama 8 tahun. Saudara-saudara, William Spicer tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi Presiden General Conference. Namun Tuhan melihat bahwa orang-orang yang mau menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, Tuhan akan mempercayakan berkat yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar. Bila mana kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan tugas dan tanggung jawab yang besar. Ketika kita setia mengembalikan persepuluhan, persembahan, Tuhan akan mempercayakan berkat-berkat yang lebih besar kepada kita, sehingga kita akan dimampukan oleh Tuhan menjadi saluran berkat yang besar dalam pekerjaan pelayanan di ladang Tuhan. Dalam hidup ini, hal yang patut kita pikirkan berulang-ulang kali adalah menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Jangan biarkan harta, keluarga, kedudukan mengambil alih tempat Tuhan di dalam hati kita. Karena kehidupan di dunia ini sementara, tetapi Tuhan akan memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang setia menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Marilah kita pada saat ini bersyukur kepada Tuhan atas berkat kemurahan-Nya. Kita mengembalikan persembahan perpuluhan yang telah kita terima dalam hari-hari bekerja kita. Di depan layar saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, terpampang
akan nomor rekening Jemaat Makarios. Bila mana saudara-saudara hendak memberikan persepuluhan dan persembahan, transfer ke nomor rekening tersebut. Biar berkat itu boleh digunakan untuk pekerjaan pelayanan, untuk jiwa-jiwa yang sedang menantikan uluran tangan kasih dan pelayanan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Tan mei sang ti wan fu chi ge ti sang tong seng tan mei tu en wan wan tian si tan mei tu mi tan mei seng fu seng je seng li. Silakan, Pendeta. Doa persembahan. Bapa kami di sorga, kami bersuka cita bahwa Engkau berkenan menjadi Allah kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang akan mewarisi kerajaan sorga. Kami berterima kasih atas bacaan persembahan, pengalaman hidup daripada William Spicer, hamba Tuhan, yang melayani. Tuhan mempercayakan kepadanya tanggung jawab sebagai Sekretaris General Conference, kemudian menjadi Presiden General Conference, oleh karena kesetiaannya dalam perkara-perkara kecil di dalam pelayanan. Tuhan, Engkau pun menghadapkan kepada kami perkara-perkara kecil yang akan menguji kesetiaan kami kepadamu. Apakah kami akan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kami? Apakah kami akan menghormati Tuhan dalam segala situasi dan keadaan? Tolong kami Tuhan. Berikan kami hati yang mampu mengasihi Tuhan. Hati yang mampu menghormati Tuhan. Hati yang mau menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kami. Kami memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur oleh karena kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan sebagai bukti kesetiaan kami. Kiranya Tuhan berkenan mempercayakan kepada kami berkat-berkat yang lebih besar, baik berupa kesehatan, kebahagiaan dalam rumah tangga, ataupun keberhasilan dalam pekerjaan-pekerjaan yang sedang kami kerjakan saat ini. Kami mau serahkan hidup kami, keluarga kami, dan segala yang kami miliki hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Herlen yang pada pagi hari ini didasari dari 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Marilah kita mempersiapkan hati kita, marilah kita berbakti di dalam roh dan Tiada ku tinggalkan.
Silakan Pendeta. Baik. Shalom dan selamat Sabat bagi kita semua, keluarga besar Jemaat Makarios, dan tamu-tamu yang dikasihi oleh Tuhan yang telah hadir berbakti bersama-sama pada Sabat hari ini di Sabat Perjamuan Kudus Jemaat Tionghoa Makarios. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kita mau menurut teladan Kristus dalam hal perjamuan kudus? Diawali dengan pembasuhan kaki. Saudara-saudara, oleh karena kita meyakini bahwa apa yang telah Tuhan teruskan kepada kita akan membawa berkat di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Maka momen perjamuan kudus adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Adalah momen yang sangat spesial, di mana kita boleh mengenang kembali apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dengan murid-muridnya, dan makna daripada perjamuan itu sendiri, yang melambangkan kematian Tuhan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di sorga, kembali kami merasa tidak mampu untuk mengerti akan firman Tuhan. Sebelum kami membahas lebih jauh, kiranya Tuhan berkenan mencurahkan Roh Kudus 2 kali ganda, memberikan kuasa kepada kami, memampukan telinga dan hati kami menerima pekabaran firman Tuhan dan mendatangkan perubahan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami secara pribadi ya Tuhan, karena kami sangat merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat inti yang sudah dibacakan oleh Ketua Beni dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk Kristus semua orang. Ya. Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi, dikatakan bahwa kematian Kristus bukan hanya untuk kelompok tertentu, bukan hanya untuk bangsa tertentu, tetapi Paulus katakan bahwa kematian Kristus untuk semua orang. Perjanjian Baru menetapkan satu hubungan antara domba Paskah dengan anak domba Allah. Ada apa dengan perayaan Paskah yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Kita ketahui bahwa Paskah yang pertama adalah ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebelum mereka keluar, maka Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk mempersiapkan diri mereka, serta menyediakan anak domba Paskah, di mana darah domba yang dikorbankan itu haruslah disapukan ke palang pintu, ke tiang pintu. Sebab malaikat maut, malaikat yang akan menghancurkan anak-anak sulung, baik anak-anak sulung manusia maupun anak-anak sulung hewan, akan berjalan pada malam hari itu, baik di tengah-tengah orang-orang Mesir ataupun di tengah-tengah tanah Goshen, di mana umat-umat Tuhan, orang-orang Israel tinggal. Bila mana didapati bahwa rumah yang tidak mendapatkan darah dari anak domba Paskah itu, maka dipastikan malaikat maut itu akan masuk ke rumah itu, dan semua anak sulung, baik manusia maupun hewan ternak, akan mati. Tetapi ketika malaikat maut melewati satu rumah, lalu mendapati di rumah itu, baik di tiang pintu maupun palang pintunya, ada darah domba, maka malaikat itu akan pass over,
akan melewati. Tidak akan ada kematian, kemalangan di rumah tersebut. Saudara-saudara, banyak juga dari antara orang-orang Mesir yang melakukan hal demikian. Itu sebabnya tidak heran bahwa di antara orang-orang yang keluar bersama-sama dengan orang-orang Israel dari tanah Mesir, ada juga orang-orang Mesir yang percaya kepada Allah Israel setelah melihat tulah-tulah yang terjadi, dan mereka ikut keluar dari tanah Mesir bergabung dengan orang-orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang Paskah pertama, maka orang-orang Israel harus menyembelih domba Paskah. Dan itu adalah momen yang sangat-sangat khusyuk. Karena ini sangat menentukan. Bila mana mereka tidak menurut, maka akan ada kedukaan di rumah mereka. Tetapi bila mana mereka menurut, mereka percaya, maka ada sukacita, keselamatan di tengah-tengah keluarga mereka. Jadi antara keselamatan dan penurutan itu tidak pernah bisa dipisahkan. Penurutan kita itu oleh karena kita percaya, oleh karena kita menghormati Dia yang telah berfirman. Karena kita mengakui Dia, maka Dia pun mengakui kita. Saudara-saudara, di saat Paskah itu mereka harus memakan roti yang tidak beragi, serta memakan sayur pahit. Kenapa harus roti yang tidak beragi dan sayur pahit? Dan ketika mereka sudah ada di Kanaan, mereka harus merayakan Paskah untuk mengingat bagaimana Tuhan telah membawa mereka keluar dari Mesir, membawa mereka, menebus mereka dari perbudakan di Mesir, menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang tidak beragi, roti yang tidak bercampur, ya, artinya bahwa Tuhan menginginkan kemurnian. Bila mana kita berhubungan dengan Tuhan, maka hati kita tidak boleh bercampur dengan keinginan daging, dengan hal-hal duniawi. Sebab firman Tuhan sendiri katakan, bagaimana seorang bisa mengabdi kepada dua tuan. Sebab dia akan mengasihi yang satu dan kurang mengasihi yang lain. Dan Tuhan menuntut kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan tidak ingin diduakan. Tuhan ingin yang diutamakan dan menguasai segenap kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memakan sayur pahit mengingatkan tentang kepahitan yang pernah mereka alami. Bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan saja mereka bisa keluar dari kepahitan hidup mereka. Mungkin sekarang kita tidak lagi memakan sayur pahit, tetapi kita hanya memakan roti perjamuan. Di mana ketika Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya, Yesus menetapkan bahwa roti itu adalah tubuhnya. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Bahwa kita menerima roti yang murni. Bahwa kita menerima tubuh Kristus yang tidak berdosa. Menjadi bahagian dalam hidup kita yang akan menguduskan hidup kita. Dan darah Kristus yang dilambangkan dengan anggur perjamuan adalah untuk pengampunan dosa kita. Kenapa Yesus harus mati? Adalah untuk orang-orang berdosa agar mereka bisa hidup. Sebab bila mana Yesus tidak mati, maka tidak ada penebusan, tidak ada keselamatan bagi
orang berdosa. Upacara atau hari raya Paskah, semua itu adalah melambangkan tentang salib di mana Kristus akan dikorbankan. Berbicara tentang salib, maka itu tidak bisa dipisahkan dengan kematian Yesus. Alkitab jelas menuliskan bahwa Tuhan Yesus disalibkan. Walaupun ada denominasi lain mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak disalibkan. Tetapi mereka tidak bisa memberikan bukti, fakta atas pernyataan mereka. Alkitab sangat jelas menyatakan bahwa Yesus disalibkan, bahwa dia mati. Salib adalah alat penghukuman bagi orang-orang jahat, bagi pemberontak, bagi budak-budak. Dengan disalibkan Yesus, cara kematian Yesus diibaratkan bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Dia adalah orang yang tidak dipandang di dunia ini. Kenapa? Seorang yang tidak berdosa, tetapi mengalami kematian yang begitu hina. Kalau kita melihat kepada sistem pelayanan di Bait Suci, maka orang berdosa yang membawa korban penghapus dosa, dia harus menumpangkan tangannya di atas kepala domba tersebut. Dan dia harus mengakui dosa-dosanya, meletakkan tangan di atas kepala domba. Mengakui dosa-dosa itu melambangkan, mentransfer, memindahkan dosa-dosanya kepada domba yang akan dikorbankan. Seharusnya dia yang mati, tetapi domba itu yang mati. Karena dosanya ditransfer ke anak domba tersebut. Upacara di Bait Suci adalah melambangkan kematian Kristus. Karena sesungguhnya domba yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Darah binatang tidak bisa menghapus dosa manusia, tetapi darah anak Allah itulah yang menghapus dosa-dosa kita. Harusnya kita mengalami kematian kekal, tetapi Yesus telah mati untuk menebus kita dari kematian kekal. Kata penebusan di dalam bahasa Yunani menggunakan kata apolutrosis, di mana kata ini diterjemahkan sebagai penebusan atau pembebasan. Melepaskan tawanan karena telah membayar uang tebusan. Dan diartikan sebagai pembebasan yang diperoleh setelah uang tebusan lunas dibayar. Jadi Yesus menebus kita bukan dengan membayar uang, tetapi dia membayarnya dengan hidupnya, darahnya. Karena pelanggaran menuntut keadilan. Hukum yang dilanggar menuntut keadilan. Orang yang melanggar harus dihukum. Dan Tuhan sudah katakan bahwa pelanggaran hukum itu hukumnya adalah mati. Kalau kita mengingat kembali kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, semua buah di dalam taman ini boleh kau makan. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan. Sebab pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Pada waktu kamu makan, kamu mati. Tidak lama kemudian, Hawa melanggar. Dan Hawa memberikan kepada Adam buah tersebut. Namun mereka secara fisik tidak langsung mati. Namun secara rohani, mereka sudah melanggar, mereka terpisah dari Allah. Dan mereka dipastikan mati. Terpisah dari sumber kehidupan, pasti akan mati. Mereka mencoba menutupi ketelanjangan mereka. Menggunakan daun-daun yang ada di taman tersebut menutupi aurat mereka. Lalu ketika Tuhan melihat mereka, Tuhan memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Ada binatang yang dikorbankan
supaya mereka boleh memiliki jubah yang menutupi ketelanjangan mereka, yang memberikan kehangatan kepada mereka. Ini menggambarkan bahwa upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya, menutupi dirinya, menutupi kesalahannya, tidak akan pernah berhasil. Hanya dengan pertolongan Tuhan, itu akan berhasil. Manusia terusir dari Taman Eden, maka mereka mulai melihat kematian demi kematian dari anak-anak mereka. Dan sampai hari ini kita menyaksikan kematian demi kematian. Tetapi itu adalah akibat dosa, bukan upah dosa. Sementara upah dosa itu adalah kematian yang kekal. Dan inilah yang ditanggungkan kepada Yesus. Hukum menuntut keadilan. Allah Maha Adil. Dia harus menegakkan hukum. Tapi di satu sisi, dia adalah Allah yang Maha Kasih dan Penyayang. Dia tidak ingin manusia binasa. Maka dia menjalankan hukuman itu ditanggungkan ke atas dirinya. Allah menjelma menjadi manusia. Mati di atas kayu salib. Yang mati bukan Allah, tetapi adalah kemanusiaan Kristus untuk menebus manusia yang berdosa. Kebenaran Kristuslah yang akan menutupi dan menggantikan pakaian yang hilang dari manusia yang pertama. Pakaian kemuliaan manusia, Adam dan Hawa, telah hilang. Dan itu hanya bisa digantikan kembali dengan jubah kebenaran Kristus. Di dalam tulisan Roh Nubuat, buku Para Nabi dan Bapa, volume yang kedua, halaman 112, di sana dikatakan, orang yang berdosa terbuka kepada kematian kekal, sampai ia memperoleh satu tempat persembunyian di dalam Kristus. Pena Inspirasi telah menyebutkan bahwa orang berdosa terbuka kepada kematian kekal. Sejak Adam dan Hawa berdosa, maka kematian kekal masuk ke dalam kehidupan mereka dan kepada keturunan-keturunan mereka. Sampai ia memperoleh satu tempat persembunyian. Di mana? Di dalam Kristus. Pada saat kita bersembunyi di dalam Kristus, maka malaikat maut itu tidak akan masuk untuk membinasakan kita. Sama seperti malaikat maut tidak masuk ke rumah-rumah orang Israel, yang mana palang pintu mereka dioleskan dengan darah anak domba. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Kolose, pasal yang pertama ayat 14, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh anaknya kita dibebaskan, berarti dosa-dosa kita sudah diampuni. Hanya oleh karena siapa? Yesus Kristus. Kematiannya memberikan jaminan pengampunan atas dosa-dosa kita. Dia mati untuk menebus kita. Di dalam Markus pasal 10 ayat 45, Yesus menegaskan bahwa karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus memberikan pernyataan tentang misi kedatangannya. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau ditanya kenapa Yesus rela mati di atas kayu salib, maka ini menekankan dalam Matius menekankan tentang belas kasihannya. Belas kasihannya kepada orang-orang berdosa. Dia tahu bahwa satu-satunya cara umat Tuhan dapat terbebas dari dosa untuk memperoleh keselamatan hanyalah melalui pengorbanan. Pengorbanan Yesus, kematian Kristus di atas kayu salib, hanya itu satu-satunya jalan
keselamatan manusia. Dia mengasihani orang yang dipermainkan oleh setan. Ya. Orang yang dirasuki oleh setan dibebaskan oleh Yesus. Yesus mengasihani orang-orang yang diisolasi oleh karena kusta. Tidak ada orang yang mau bergaul dengan orang-orang kusta. Mereka terusir dari rumah mereka, terusir dari kampung halaman mereka, terusir dari masyarakat di mana mereka tinggal. Tapi Yesus memulihkan status sosial mereka dengan cara menyembuhkan mereka. Yesus melihat duka yang dialami oleh Marta dan Maria. Yesus melihat duka yang dialami oleh orang tua Yairus. Dan Yesus mengasihani janda di Nain. Duka yang dialami. Dan Yesus membangkitkan orang-orang yang meninggal ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti Yesus. Yang memiliki kuasa. Yang memiliki belas kasihan. Yang memiliki otoritas atas kematian. Dan memberikan solusi bagi umat-umatnya. Dialah satu-satunya harapan agar kita dapat memperoleh keselamatan. Tidak ada jalan lain. Hanya Dia satu-satunya. Kalau hanya Dia satu-satunya, maka adalah suatu kebodohan. Bila mana kita mencari yang lain. Bila mana kita mengabaikannya. Bila mana kita tidak menghormatinya. Maka tidak ada yang lain lagi yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Dia satu-satunya yang rela memberikan nyawanya agar kita beroleh keselamatan. Kita diselamatkan. Kita dipulihkan oleh belas kasihan Tuhan yang mengucurkan darah di atas kayu salib. Dan hanya Dialah yang mati dan akan menghidupkan orang-orang lainnya. Kematian Kristus menggantikan kematian kita. Dan upah kekal daripada kematian kekal itu sendiri tidak lagi menjadi tanggungan kepada kita. Karena telah dibayar dengan darah Kristus. Yesus Kristus pada intinya merupakan keselamatan bagi manusia. Maka tanpa kematian Kristus tidak ada jalan keselamatan bagi umat manusia di muka bumi. Hanya melalui pengorbanan Yesus, maka perseteruan, permusuhan antara manusia berdosa dengan Allah, manusia yang dipisahkan dari Allah karena dosa kesalahannya, bisa dipulihkan, didamaikan kembali. Dalam Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yesus adalah korban pendamaian. Dia menebus kita, Dia memulihkan kita, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, tetapi dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah, darah anak Allah yang tidak berdosa. Kematian Yesus adalah bukti kasih Allah kepada manusia berdosa. Bahwa Dia tidak rela kehilangan saudara dan saya. Dia tidak rela kehilangan orang manusia yang telah diciptakannya. Dan Dia melakukan dengan segala upaya, bahkan mengorbankan anak tunggalnya, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Maka pada sabat ini, saudara-saudara, untuk apa kita hidup? Maka di dalam ayat inti khotbah tadi sudah dijelaskan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kita yang hidup sekarang ini, yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang telah didamaikan dengan Allah, yang telah diampuni dosa-dosanya,
maka jangan lagi kita hidup semata-mata untuk diri kita sendiri, untuk memuaskan keegoisan kita, untuk memuaskan nafsu serakah dan kedagingan kita. Pandanglah kepada Yesus yang rela mati supaya kita bisa hidup. Sebab bila mana kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, maka kita akan kehilangan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan mau sebagaimana Dia telah mati dan dibangkitkan, maka kita umat-umat percaya pun, bila mana kita tidak hidup sampai hari Tuhan Yesus datang, kita akan mati, tetapi kita akan dibangkitkan pada hari di mana Tuhan Yesus datang untuk membawa kita. Saya bacakan kembali ayat inti kita. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus, untuk Tuhan Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan saudara-saudara tentu sudah disiapkan roti perjamuan dan juga anggur perjamuan. Ya. Baik yang disiapkan oleh diakones ataupun saudara siapkan sendiri di rumah saudara-saudara. Semua ini melambangkan akan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan dan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Tentu kita perlu berdoa di saat kita memakan roti dan anggur ini, supaya kita dilayakkan, bahwa kita betul-betul menghargai pengorbanan Yesus, dan kita betul-betul mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita mau hidup bukan lagi untuk memuaskan keegoisan kita, melainkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita memakan roti perjamuan, maka Ketua Rentani akan membacakan ayat untuk roti dan berdoa untuk roti. Nanti Ketua Beni akan membacakan ayat untuk anggur perjamuan dan doa untuk perjamuan. Namun setelah kita memakan roti nanti. Dan pada saat kita akan doa untuk roti, maka kami yang melayani, Deta dan ketua-ketua yang melayani, akan bertelut untuk berdoa. Sementara saudara-saudara tetap di tempat masing-masing sambil berdoa di dalam hatinya. Baik, kepada Ketua Rentani, boleh membacakan ayat untuk roti. Bacaan perjamuan suci untuk roti terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kutuliskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita berlutut bersama-sama. Kami berdoa untuk roti. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada Sabat yang indah dan kudus ini, kami mau kembali di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan dan napas hidup yang Engkau telah berikan pada keluarga besar Makarios, sehingga kami dapat hadir dalam acara perjamuan kudus ini Tuhan. Kiranya roti yang kami akan makan melambangkan tubuh Kristus. Teringat kembali kepada 2000 tahun yang lalu, di mana Engkaulah Allah yang kami sembah,
siang dan malam mengadakan perjamuan suci juga bersama-sama dengan murid-muridnya. Kiranya acara perjamuan suci ini akan roti dan anggur dapat berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga kami juga akan menunggu kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali, yang mana nanti kami juga akan bisa bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Tuhan mau dengar doa kami, mau sempurnakan doa kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Baik, mari kita mengambil roti kita, sambil kita mengenang pengorbanan Tuhan bagi kita. Baiklah kita memakannya secara perlahan-lahan. Terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita. Amin. Silakan Ketua Beni. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya akan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita yang melayani akan bertelut ya. Ya. Tuhan, Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan karena kami pada hari Sabat yang indah ini sebagai keluarga besar Jemaat Makarios dan juga para tamu-tamu yang telah hadir dapat sama-sama untuk merenungkan bagaimana Engkau telah merelakan nyawa anak-Mu yang tunggal bagi kami semua. Tuhan, kiranya ini dapat menjadi peringatan di dalam hidup kami bahwa kami adalah debu. Kami sungguh tidak ada apa-apa. Tidak ada yang dapat kami sombongkan sedikit pun di dalam kehidupan kami. Kiranya segala pencapaian kami, segala juga pergumulan di dalam hidup kami serahkan bagi kemuliaan nama Tuhan sepenuhnya. Kiranya anggur yang akan kami minum, yang telah melambangkan darah anak-Mu yang tunggal yang telah tertumpah bagi kami, dapat menyegarkan kerohanian kami, dapat mengangkat kerohanian kami agar tetap terus dapat berdetak dan dapat mengangkat hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Semua ini kami mohon di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Baik, mari kita mengambil cawan yang berisi anggur perjamuan. Kita berdoa dalam hati kita supaya kita dilayakkan untuk menerima anggur yang melambangkan darah Tuhan dan kita bisa hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita mengenang tiap tetesan darah yang telah Tuhan curahkan di atas kayu salib demi keselamatan kita. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-murid sebelum kematiannya, Yesus menutup perjamuan tersebut dengan satu pernyataan kepada murid-murid yang ditulis di dalam Matius pasal 26 ayat 29. Dia katakan demikian. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Yesus tidak minum bersama-sama dengan kita saat ini, tetapi dia menunggu kita masuk ke dalam kerajaan Bapa di sorga. Dia rindu untuk makan dan minum perjamuan bersama-sama dengan kita di sorga. Maka, baiklah kita sepenuh hati menghargai kematian Tuhan, pengorbanannya di atas kayu salib. Baiklah kita hidup bukan lagi untuk diri kita, melainkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagaimana dalam ayat inti khotbah, baiklah kita hidup untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit bagi keselamatan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness,
Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Herlen yang telah membawakan khotbah dan juga memimpin upacara perjamuan kudus yang baru saja kita ikuti. Kiranya walaupun secara virtual tetapi tidak mengurangi kerohanian kita, rasa hormat kita kepada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita akan melanjutkan acara kita. Sebelum kita mengikuti acara diskusi sekolah Sabat, kita akan mendengarkan Mission Spotlight yang dialih bahasakan oleh Saudara Chris. Shalom, selamat sahabat, Jemaat Makarios yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan membawakan berita mission yang berasal dari Pulau Palau. Halo, nama saya Hana. Saya mengajar sejarah untuk kelas 2 dan juga bahasa Inggris untuk junior dan senior di Akademi Misi Palau. Ini benar-benar kesempatan yang luar biasa. Setiap hari saya bisa datang ke sekolah dan bersama anak-anak ini, di mana saya bisa berinteraksi dengan mereka dan menunjukkan lebih banyak tentang Tuhan. Itu tujuan terbesar saya di sini. Setiap ibadah, setiap chapel, setiap hal, saya hanya mengembalikannya kepada Tuhan. Menjadi seorang misionaris mungkin tampak menakutkan sebelum Anda melakukannya. Tapi jujur, itu sangat luar biasa. Hanya berada di garis depan untuk Tuhan setiap hari. Sebagian besar dari kami di Palau adalah guru. Rata-rata sehari-hari adalah kami bangun, dan kita mencoba sarapan, dan kemudian Anda pergi ke ibadah staff, yang benar-benar penting, karena setiap hari kita harus berada di dalam Tuhan, supaya kita bisa membantu anak-anak kita dengan benar. Setelah ibadah staff, hari dimulai. Saya pergi ke kelas dan juga saya bertemu dengan anak-anak, dan setiap kelas dimulai dengan ibadah, kami melakukan penyembahan Tuhan. Dan kemudian masuk ke materi yang ada di hari-hari, di mana itu lebih sulit daripada yang lain. Senin cenderung cukup sulit, karena anak-anak lelah. Tapi seiring berjalannya minggu, segalanya menjadi sedikit lebih mudah. Kemudian mereka menjadi keras lagi. Tapi setiap hari, saya masuk dan saya mengajari mereka. Ketika Anda menjawab panggilan Tuhan, Dia akan memperlengkapi Anda. Saya bisa memenuhi setahun penuh mengajar di kelas 4, dan kita sekarang di bulan April di tahun ini di SMA. Saya tidak selalu tahu bagaimana hal-hal yang akan datang, tetapi Tuhan memberkati. Jika Anda takut dalam melakukan pekerjaan misionaris ini, percayalah bahwa Tuhan memberkati Anda. Dan Dia akan selalu membantu Anda, dan Dia selalu bersama-sama dengan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Saya di sini di Palau, pulau favorit saya, dengan orang-orang favorit saya. Tapi kemanapun Tuhan mengutus saya menjadi misionaris, setiap tahun sekolah Advent seperti Akademi Misi Palau sangat bergantung pada sukarelawan seperti Hana untuk mendidik generasi pemimpin berikutnya. Jadi tolong dukung pendidikan Advent di Pulau Pasifik ini dengan memberikan persembahan pada kuartal ini. Terima kasih atas kontribusi Anda yang murah hati untuk pelayanan misi. Dan puji Tuhan, Gereja Makarios juga mempunyai sekolah seperti yang ada di Mission Spotlight kali ini. Jadi mari kita sama-sama sebagai jemaat Makarios untuk selalu mendoakan dan mensupport sekolah kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Selamat sahabat, Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Mission Spotlight Sabat depan. Amin. Terima kasih Chris. Baik, kita akan memasuki sesi breakout room sekolah Sabat, dan pada hari ini adalah pelajaran yang ke-13 atau pelajaran yang terakhir, istirahat yang terakhir. Seperti biasa, breakout room ada kelas pria sejati, kelas Isakrika, kelas PWA, kelas dewasa, pemuda, remaja, dan anak-anak. Bagi para tamu, bisa memilih kelas-kelas yang ada di layar.